Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita ketemu kembali masih di dalam bab yang pertama, yaitu sel. Sebelum kita mulai, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekarang kita akan membahas bagian terakhir dari bab 1, yaitu mekanisme transport pada membran. Ada dua cara mekanisme transport pada membran. Yang pertama adalah transport pasif dan yang kedua adalah transport aktif. Apa itu transport pasif? Yaitu perpindahan molekul atau ion yang tidak membutuhkan energi di dalam proses perpindahannya, karena prosesnya itu berpindah dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah dengan cara spontan. Sedangkan transport aktif adalah perpindahan molekul dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi sehingga melawan gradien konsentrasi, sehingga prosesnya itu energi. Transport pasif contohnya yang pertama adalah difusi. Apa itu difusi? Difusi merupakan pergerakan atau perpindahan partikel, baik itu padat, cair, dan gas, dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah, baik melewati membran atau tidak. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar air yang kemudian ditetesi tinta. Yang awalnya tinta itu mengendap di bawah, yang kemudian tinta itu menyebar ke hampir ke seluruh permukaan air yang ada di dalam gelas tersebut. Prosesnya ini itu disebut dengan difusi. Contoh lain itu seperti kita menyemprotkan parfum di dalam ruangan. Itu awalnya yang bisa menghirup bau parfum itu yang dekat ketika nyemprot itu. Tetapi lama-kelamaan parfum itu akan menyebar ke semua permukaan, semua ruangan. Lah, prosesnya penyebaran bau parfum tadi itu disebut dengan difusi. Proses difusi itu dapat berlangsung karena syaratnya itu adalah partikel yang berpindah itu partikel atau molekul yang sederhana, ukurannya kecil dan larut di dalam air maupun lemak. Proses difusi itu ada dua cara. Pertama adalah difusi yang tidak terfasilitasi, yaitu molekul berpindah itu bisa di semua permukaan, di semua membran, lewat bagian-bagian membran. Tetapi pada difusi terfasilitasi, prosesnya lewatnya itu harus melewati protein integral pada membran sel. Jadi protein integral itu bagikan pintu, tempat keluarnya masuknya zat. Nah, kalau melewati itu disebut difusi fasilitasi. Yang kedua adalah osmosis. Apa itu osmosis? Osmosis itu perpindahan ion atau molekul air dari kerapatan tinggi ke kerapatan yang rendah, atau perpindahan molekul dari larutan yang hipotonis ke larutan yang hipertonis. Hipotonis itu larutan yang rendah, hipertonis itu larutan yang tinggi. Hipotonis larutan yang rendah itu artinya kalau larutan gula yang bersifat hipo itu artinya larutan yang manisnya itu tidak begitu manis karena gulanya itu lebih sedikit daripada airnya. Tetapi kalau hipertonis itu larutan yang tinggi, artinya rasa manisnya itu tinggi karena gulanya banyak, airnya sedikit. Maka ketika itu dicampur, dipisah dengan membran, maka air yang dari hipo itu akan menuju ke hiper karena konsentrasi airnya itu lebih tinggi. Perhatikan gambar berikut ini. Ini ada dua sel yang direndam di dalam air yang bersifat hipertonis. Larutan yang bersifat hipertonis. Warna biru itu adalah larutannya. Apa yang terjadi? Yang atas itu adalah sel hewan, yang bawah itu sel tumbuhan.
pada sel hewan air itu akan keluar, begitu juga sel tumbuhan. Karena air keluar, maka selnya itu kemudian akan mengkerut pada sel hewan, itu disebut dengan krenasi. Sedangkan pada sel tumbuhan, selnya tidak sampai mengkerut, cuma membran plasmanya itu akan terlepas dari dinding sel, itu disebut dengan plasmolisis. Sebaliknya, kalau kedua larutan ini direndam, dimasukkan ke dalam larutan yang lebih rendah, yaitu hipotonis, maka air yang di luar sel itu akan masuk. Apa yang terjadi kalau masuk terus, sel hewan itu akan mengalami pecah, itu disebut dengan lisis. Sedangkan pada sel tumbuhan tidak sampai pecah, tetapi selnya itu akan membengkak menjadi besar, melentur. Nah, itu disebut dengan turgid. Sedangkan apabila kedua sel ini direndam di dalam larutan yang seimbang atau isotonis, maka proses osmosis itu bisa tidak terjadi atau bisa keluar dan bisa masuk, sehingga larutan yang ada di dalam itu seimbang, sehingga bentuk sel tidak akan mengalami perubahan. Kita lanjutkan ke transport aktif. Yang pertama adalah pompa natrium dan kalium. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar yang berwarna biru di atas itu adalah permukaan luar sel, yang di bawah adalah bagian cairan yang ada di dalam sel atau sitoplasma. Natrium di dalam sel itu rendah konsentrasinya, kalium itu tinggi. Sebaliknya, di luar natrium itu tinggi, kalium itu rendah. Tetapi kebutuhan di dalam sel, kalium itu walaupun tinggi tetap butuh. Sehingga apa yang terjadi? Kalium yang ada di luar itu dimasukkan dengan cara natrium yang ada di dalam itu dikeluarkan. Jadi prosesnya ini hampir bersamaan. Mengeluarkan 3 natrium dan memasukkan 2 kalium. Dan prosesnya ini karena melawan gradien konsentrasi, maka membutuhkan energi ATP, sehingga disebut transport aktif. Kedua adalah endositosis dan eksositosis. Apa itu endositosis? Adalah pemasukan zat atau molekul dari luar ke dalam. Yang dimasukkan itu apabila berupa partikel padat, maka disebut fagositosis. Kalau yang dimasukkan itu zat cair, maka disebut dengan pinositosis. Kebalikan, kalau mengeluarkan partikel keluar itu disebut dengan eksositosis. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, itu ada yang dimasukkan, ada yang dikeluarkan, dan prosesnya melalui membran plasma. Saya kira itu anak-anakku, pertemuan hari ini pembahasan tentang mekanisme transport. Terima kasih, dan mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.